Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih terus-menerus bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan salah satu ritual salat berjamaah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah agar hal ini tetap istiqomah di dalam diri kita dan kita istiqomah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kali ini adalah masalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian golongan dari orang dan merendahkan sebagian dari mereka. Allah mengangkat sebagian golongan dari mereka karena mereka termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya Allah merendahkan sebagian dari mereka karena mereka adalah tergolong orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sebab seseorang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena sebab maksiat yang telah dilakukannya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sya'ala ad-dawa asy-syafi, ad-dawa ad-dawa faslun, pasal yang baru. Wa min uqubatiha, di antara akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari maksiat, annaha taj'alu sahibuha atau annaha taj'alu sahibaha minas sufla ba'da an kana muhayyi'an li ayyakuna minal ulya. Bahwa pelaku dosa, pelaku maksiat itu dapat menjadikan si pelakunya ini tergolong dari golongan rendah atau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka ini sebenarnya akan dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi orang yang tinggi, mempunyai derajat yang tinggi. Karena sebab dosa akhirnya mereka dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang rendah. Fa innallaha khalaqa khalqahu qismaini, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu dalam keadaan dua bagian, ulya wa sufla. Ada di antara mereka yang berada di tingkat yang tertinggi, yang tinggi, ada di antara mereka yang ada di tingkat yang rendah. Wa ja'ala a'la illiyin mustaqirrul ulya, dan dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan derajat yang paling tinggi itu bagi orang-orang yang tinggi, yaitu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asfala safilin mustaqirrus sufla, dan Allah juga menjadikan derajat yang paling rendah bagi orang-orang yang ada
di bawah atau di daerah yang rendah, yaitu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa ja'ala ahlu ta'atihi al-'aliyyin fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang yang taat kepadanya itu mendapatkan derajat yang tertinggi, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Sebaliknya, wa ahlu maksiyatihi al-asfalina fid dunya wal akhirah. Sebaliknya, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan tempatnya adalah tempat yang rendah, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Kama ja'ala ahlu ta'atihi akramu khalqihi alaihi wa ahlu ma'siyatihi ahwanu khalqihi alaihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang taat kepadanya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang paling mulia dari hamba-hambanya. Orang yang bermaksiat kepada Allah sebaliknya, Allah menjadikan orang-orang ini adalah yang paling hina di antara hamba-hambanya. Wa ja'ala al-'izzata li haula wa dhulla was-sighar li haula. Allah menjadikan kemuliaan, al-izzah, kemuliaan itu bagi mereka-mereka, dan menjadikan kehinaan bagi mereka-mereka. Siapa yang mendapatkan kemuliaan? Tentunya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mendapatkan kehinaan dari Allah tentunya adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, kama fi musnadi Ahmad min hadis Abdullah ibn Amr, dari hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilatiz dhullatu was-sighar ala man khalafa amri. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala az-dhulla was-sighar, karena kerendahan, kehinaan, ala man khalafa amri, atas orang-orang yang menyelisihi perintahku, atas orang-orang yang menyelisihi perintahku. Jadi pada hakikatnya ma'asyiral muslimin, orang yang menyelisihi perintah Allah, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan dia itu kehinaan, baik itu kehinaan di dunia ataupun di akhirat. Otomatis ketika orang itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut ditempatkan oleh Allah di derajat yang rendah, di derajat yang rendah. Inna kitabal fujjar lafi sijjin. Sijjin adalah sebuah kitab di mana itu adalah peringkat yang rendah. Inna kitabal abrar lafi illiyin. Sebaliknya, ya, catatan orang-orang yang baik itu adalah fi illiyin, di catatan yang mulia atau catatan yang tertinggi. Wa kullama amila al-'abdu ma'siyatan nazala ila asfal darajah. Nah, ini baru Syekhul Islam Ibnu Qayyim menjelaskan di sini, setiap kali seorang hamba ini, ya, melakukan satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nazala ila asfal darajah, maka dia sama saja apa? Menurunkan derajatnya ke arah yang rendah, yang lebih rendah. Sebenarnya ma'asyiral muslimin, al-asal pada dasarnya manusia ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kemuliaan, diberi derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mereka berbuat apapun saja, ya, pada awal penciptaan manusia, mereka itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila." Kami telah memuliakan anak Adam. Kami telah memuliakan anak Adam sejak awal penciptaan. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami juga membawa mereka, ya, ada yang hidup di daratan, ada yang hidup di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami juga memberikan rizki kepada mereka dari hal-hal yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan mereka kami lebihkan dari sebagian makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi pada awalnya, pada dasarnya manusia itu sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan mereka itu rendah di derajatnya, bahkan lebih rendah dari binatang sekalipun, itu akibat kesalahan mereka, akibat dosa yang mereka perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sebenarnya pada dasarnya kita ini semuanya para makhluk Allah yang mulia, manusia ini adalah makhluk Allah yang mulia. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hamba yang bernama manusia ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada manusia. Untuk sujud penghormatan karena mereka adalah makhluk yang mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada dasarnya. Jadi yang merendahkan kedudukan mereka adalah mereka sendiri akibat perbuatan salah dan dosa mereka. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, wala yazalu fi nuzulin hatta yakuna minal aswalin. Setiap kali seorang hamba itu melakukan maksiat kepada Allah, maka dia akan turun derajatnya. Maka semakin turun derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia menjadi orang-orang yang ada di bawah derajatnya. Hatta yakun minal aswalin. Wa kullama amila ta'atan irtafa biha darajah. Sebaliknya, kalau seorang hamba ini melakukan ketaatan, maka derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu firtifa, dan dia akan terus-menerus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yakuna minal a'lin, sampai mereka menjadi orang-orang yang tertinggi derajatnya. Ini perbedaan antara taat dan maksiat. Jadi ketaatan itu dapat mendorong manusia ini menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, yang mempunyai derajat yang tertinggi. Sedangkan maksiat dapat mengakibatkan hamba Allah ini menjadi orang yang hina, yang mempunyai derajat yang rendah. Wa qad yajtami'u lil 'abdi fi ayyami hayatihi as-su'ud min jiha wan nuzul min jiha. Kadang-kadang, nah ini suatu ketika ya ada di antara hamba-hamba ini yang ada di derajatnya di atas, ada kadang-kadang pula di bawah. Wa ayyuma kana aghlab alaihi kana min ahlihi. Dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, dari mana saja tempatnya dia atau derajatnya dia, di mana dia sering kali berada di derajat itu, maka dia itu adalah sebagai penghuninya. Ini adalah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang mukmin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin kalau bermaksiat kepada Allah, ketika dia tidak bermaksiat kepada Allah, menjalankan ketaatan, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Ketika dia bermaksiat, maka dia turun derajatnya sebesar maksiat yang telah dilakukan. Maka indikasi yang kita lihat bagi seorang mukmin ini, di mana letak dia melakukan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Kalau ketaatan yang dilakukannya itu adalah lebih banyak, maka dia akan lebih tinggi daripada rendahnya. Sebaliknya, kalau dia melakukan maksiat lebih banyak, maka derajat yang di bawahnya lebih banyak daripada derajat yang akan di atasnya. Falaisa min man sa'ida mi'ata darajah nazala darajah wahidah kaman kana bil aks. Dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah seseorang yang naik ya mi'at darajah dengan 100 tingkatan, katakan nazala darajah wahidah kaman kana bil aks, kemudian turun 1 tingkat dan itu sama dengan sebaliknya. Jadi seseorang yang beriman kepada Allah kemudian dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja orang ini mendapatkan derajat lebih dari 100 derajat. Ketika bermaksiat maka dia turun derajatnya satu tingkat. Nah, ini seperti itu. Jadi ketika dia bermaksiat maka turun. Ketika dia bermaksiat maka turun derajatnya. Walakin yu'rad huna linufus ghaldun azim. Di sini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim, ada kalanya jiwa kita ini memahami akan naiknya derajat dan turunnya derajat ini dengan pemahaman yang salah. Bagaimana? Wa huwa annal 'abda qad yanzilu nuzulan ba'idan ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Kadang-kadang seorang hamba ini diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dikatakan di sini ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Turunnya itu jauh, sampai sejauh bainal masyriq wal maghrib, sejauh antara timur dan barat. Wah,
sudah dimuliakan kemudian turunnya begitu drastis. Wa ab'ad mimma bainas samai wal ard, dan turunnya itu lebih jauh daripada langit dan bumi. Wala yafi su'udu alfa darajah bihadhihi nuzul al-wahid. Bisa saja orang tersebut ya setelah dimuliakan oleh Allah kemudian turun begitu drastisnya karena berbuat satu kesalahan yang fatal yang mengakibatkan dia turun drastis seperti itu derajatnya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ya, Nabi SAW qala, innal abda la yatakallamu bil kalimatil wahidah. Sesungguhnya seorang hamba pernah suatu ketika mengucapkan satu kalimat, la yulqi biha balan, dia tidak peduli apa yang dia ucapkan ini, yahwi biha fin nari ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Justru perkataan yang dia ucapkan ini dapat menjerumuskan dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, ab'ad, lebih jauh daripada timur dan barat. Ini karena hanya satu perkataan. Jadi bisa saja seperti ini, ma'asyiral muslimin. Artinya seseorang harus waspada ketika dia melakukan sesuatu, ya, sesuatu amalan. Apakah amalannya ini benar-benar akan mendorong dia untuk mendapatkan derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, malah amalan ini akan menjerumuskan dia ke derajat yang paling rendah, sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, derajat rendahnya itu lebih jauh daripada timur dan barat, bahkan lebih jauh daripada langit dan bumi. Ini permasalahan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ini, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, adalah permasalahan perkataan. Makanya ada satu istilah kita, mulutmu harimaumu, ini adalah pas bagi seseorang yang tidak dapat menjaga mulutnya. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah sabda yang lainnya, ya, mengatakan akan bahaya lisan. Wa hal yakubbun nas, kata Rasulullah SAW, wa hal yakubbun nasu ala manakhirihim illa hasaid alsinatim. Bukankah seseorang itu dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka karena sebab lisannya? Karena sebab lisannya. Dia termasuk orang yang mukmin, katakan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat waktu, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu ketika dia berkata sesuatu perkataan yang perkataannya ini menjerumuskan dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala lebih jauh daripada timur dan barat. Bisa saja dia mengatakan kalimat kufur, bisa saja dia menggibah orang sehingga dengan itu menjerumuskan dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus menjaga, ma'asyiral muslimin, bahwa satu amalan apapun, baik itu ketaatan atau kemaksiatan, akan berdampak. Kalau kita melakukan hal itu adalah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berdampak positif. Salah satu dampaknya adalah kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, seseorang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berdampak negatif, yaitu dampaknya salah satunya diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar maksiat yang dilakukan oleh seseorang tersebut, sebesar itu pula nanti derajatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyu su'udin yuwazi hadhihi nazlah. Dikatakan oleh Syekhul Islam ini, bagaimana tingkatan kenaikannya, ukuran kenaikannya kalau diukur dari turunnya seperti ini. Jadi seorang hamba kalau sudah turun drastis seperti ini, bagaimana dia akan bisa naik? Wan nuzul amrun lazimun lil insan. Masalah turun itu sebenarnya amrun lazim. Jadi urusan yang lazim, urusan yang biasa bagi manusia. Walakin minan nasi may yakunu nuzuluhu ila ghaflah. Tetapi ada sebagian di antara manusia ini yang turunnya itu karena apa? Karena lalai. Yang mengakibatkan dia turun drastis. Fa hadza mata istaiqadha min ghaflatihi ada ila darajatihi. Dikatakan oleh Syekhul Islam, orang seperti ini, ya, kalau dia melakukan sesuatu karena kelalaian, mata istaiqadha min ghaflatihi, kapan dia itu sadar dari kelalaiannya, ada ila darajatihi, maka dia kembali ke derajat yang semula. Kembali derajat yang semula. Au ila arfa minha bi asabi qadatihi, atau bisa saja dia kembali kepada derajat yang lebih tinggi lagi. Sebesar apa? Sebesar kesadarannya. Nah, ini bagi orang-orang yang bertaubat tentunya. Jadi kadang-kadang kita tidak sengaja melakukan suatu kesalahan.
yang kesalahan itu berdampak sangat buruk bagi kita, yaitu di derajat kita direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai serendah-rendahnya. Tapi karena kita termasuk orang-orang yang cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja hal itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat kita semula, atau lebih tinggi derajatnya karena kita apa? Karena kita betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul bertobat dan betul-betul melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yakunu nuzulu ila mubah. Nah, ini diantara umat manusia ada yang derajatnya itu turun karena apa? Ila mubah, karena melakukan sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah ini sebenarnya sesuatu yang diperbolehkan saja. La yanwi bihil isti'anah ala ta'ah. Tapi sesuatu yang mubah yang dilakukan ini apa? Dia tidak diniatkan oleh dia untuk apa? Menolong sesuatu yang menjurus ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya makan dan minum ini kan sesuatu yang mudah. Kalau kita melakukan makan dan minum, maka sebenarnya tidak masalah. Tapi karena makan kita yang kita lakukan, minum kita yang kita lakukan, tidak kita niatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar memenuhi hawa nafsu kita, syahwat kita saja, syahwat makan dan syahwat minum, maka bisa saja hal ini dapat menurunkan derajat kita. Sesuatu yang mubah dapat menurunkan derajat kita karena kita tidak berniat dengan sesuatu yang mubah ini untuk menuju ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, idza raja'a ila ta'ah faqad ya'udu ila darajatihi. Orang seperti ini, jika dia kembali lagi ke arah ketaatan, artinya ketika dia makan dan minum, kemudian dia kembali memotivasi dia untuk menuju ke arah ketaatan kepada Allah, faqad ya'udu ila darajatihi, maka dia akan kembali ke derajatnya yang semula. Faqad la yasil ilaiha. Bahkan kadang-kadang dia tidak dapat mencapai derajat yang semula. Karena dilakukan bukan hanya atas kesadaran diri sendiri. Waqad yartafi'u anha. Dan kadang-kadang bisa saja lebih tinggi dari derajat yang semula kalau hal itu diniatkan betul-betul untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu qad ya'udu a'la himmatin mimma kana wa qad yakunu ad'afu himmatin wa qad ta'udu himmatuhu kama kanat. Inilah keadaan manusia. Jadi pada dasarnya, pada intinya, apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim di sini adalah inilah keadaan manusia yang kadang-kadang kita berada di derajat yang tinggi, ya. Kadang-kadang bisa melebihi derajatnya tingginya dari para malaikat, yaitu derajatnya para mursalin, para rasul, para nabi-nabi. Mereka ini derajatnya lebih tinggi daripada para malaikat. Karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya lebih tinggi. Ada di antara mereka yang derajatnya seperti itu. Ada yang di bawahnya, di bawah itu. Ada yang di bawah sekali. Itulah keadaan manusia. Sebagaimana keadaan manusia antara ketaatan dan kemaksiatan. Kadang-kadang suatu ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di jalan ketaatan. Kadang-kadang suatu ketika dia mungkin didorong oleh hawa nafsunya atau tergoda oleh setan. Maka dia akhirnya apa? Menurunkan derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iman itu adalah yazid wa yanqus. Sebagaimana keimanan dapat bertambah dan berkurang. Begitu pula keadaan seseorang, ya. Derajatnya kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Wa qad ta'udu himmatuhu kama kanat wa minhum man yakunu nuzuluhu ila ma'siyah. Bahkan di antara mereka ada yang derajatnya itu turun di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sebab maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Ya, karena sebab maksiat. Imma shaghira au kabira. Ya. Maksiat yang dilakukan itu bisa saja shaghira atau dosa-dosa kecil, au kabira atau dosa-dosa besar. Wa qad yahtaj ila audi ila darajatihi ila taubatin nasuh. Syekhul Islam mengatakan di sini bisa saja orang-orang seperti ini adalah kembali ke derajat yang semula itu dengan mujahadah, dengan taubatan nasuh. Dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wa inabah shadiqah, dan dengan taubat yang dilakukan benar-benar karena Allah Subhanahu
wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dia kembali kepada derajat yang semula yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat. Tapi kalau tidak bertobat bagaimana? Maka dia tetap pada derajat yang rendah karena akibat maksiat yang dilakukan. Ini ada satu permasalahan, masyaallah muslimin. Ini Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan satu permasalahan kepada kita. Ikhtalafan nas. Orang-orang banyak berbeda pendapat tentang apa yang menjadikan mereka berbeda pendapat. Masalahnya adalah hal ya'udu ba'da taubah ila darajatihi allati kana fiha binaan ala anna taubah tanhu asarat dunub. Apakah seseorang yang bermaksiat kemudian dia bertaubat, apakah dengan taubatnya ini dia kembali kepada derajatnya yang semula? Semua derajatnya di sini. Dia kembali kepada derajatnya semula karena taubat itu pada hakikatnya tamhu asarat dunub, menghapus dosa-dosa. Jadi kalau taubat ini menghapus dosa-dosa, seakan-akan dia tidak berdosa, maka derajatnya tetap. Wa taj'al auduhu ka'adamihi, faka'annahu lam yakun aw la ya'ud, atau dia tidak kembali kepada derajat yang semula. Binaan ala anna ta'thir taubah innama yakunu fi isqatil uqubah. Dilihat dari bahwasanya taubat itu peranannya hanya cuma apa? Hanya cuma menggugurkan akibat atau menggugurkan efek samping dari maksiat yang dilakukan. Contoh, ini sebagai contoh supaya kita mengerti apa maksudnya ini. Seseorang yang berzina, yang berzina muhson katakan ya, yang berzina muhson. Zina muhson itu adalah zina yang dilakukan setelah dia itu menikah. Orang yang berzina muhson kan di dalam syariat Islam dihukum. Apa hukumannya? Hukumnya adalah rajam. Nah, ketika dia bertaubat, orang yang berzina ini, maka dia rela untuk menerima hukuman. Jadi dihukum rajam sampai mati. Maka taubatnya ini adalah untuk Untuk menghindari atau untuk melepaskan dari hukuman ini. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tatkala ada seorang sahabat ya yang bernama Ma'iz dan Al-Ghamidiyah ini berzina. Kemudian dia mengaku bahwasanya dia telah berzina kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW merajam mereka berdua. Suatu ketika para sahabat mencibir mereka berdua ini karena dirajam. Wah, ini orang pezina ini, pezina. Dengan emosi sahabat ini mencibir dua orang ini. Setelah Rasulullah SAW mendengar hal itu, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, laqad tabat taubatan. Jangan kamu cibir mereka ini, karena mereka ini telah bertaubat kepada Allah. Sebagai bentuk taubatnya, lihat ini, mereka mau untuk dihukum rajam. Laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasiqu. Mereka ini telah bertaubat kepada Allah. Taubatnya telah diterima oleh Allah. Seandainya taubatnya ini diberikan kepada 70 penduduk Madinah ini, maka taubatnya ini akan memenuhi kepada penduduk Madinah ini. Artinya apa? Taubat yang dilakukan seseorang bisa saja yamhu asarul uqubah, yaitu menghapus dari pengaruh-pengaruh atau sisa-sisa ukubah, akibat buruk yang ditimbulkan. Tapi dosanya tetap. Ini yang dikatakan di sini. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah kalau seseorang ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya, apakah dengan taubatnya ini dia kembali pada derajat yang awal atau tidak? Kalau kembali kepada derajat yang awal, itu dilihat dari bahwasanya taubat ini dapat menghapus dosa seseorang. Kalau tidak kembali kepada derajat yang awal, ini dilihat dari apa? Karena dosa yang dilakukan itu berefek buruk bagi dia, ada hukumannya. Dengan taubat dia dihukum, maka menghapus hukumannya saja, tapi dosanya tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang benar? Nah ini, seakan-akan Syekhul Islam mengatakan, mana yang benar di sini? Apakah taubat ini mengembalikan seseorang kepada derajatnya atau tidak? Nah, di sini dikatakan qalu, para manusia mengatakan, para ulama mengatakan wa takriru dzalika. Sebenarnya masalah ini adalah, permasalahannya adalah annahu qad kana musta'iddan bi ishtighalihi bit-ta'a fi zamanil ladzi asaf fihi li su'udin akhar. Sebenarnya orang-orang ini ya,
Orang-orang yang melakukan maksiat musta'id dan bistighalihi bitta'ah. Dia ini sebenarnya sudah siap untuk menjalankan ketaatan. Fi zamanil ladzi asa fihi li su'udin akhar. Dia sudah siap melakukan ketaatan di waktu ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia turun derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wartifai bijumlati amalihi sabiqa bimanzilati kasbir rajul kulla yaumin bijumlati malihi alladhi yamlikuhu. Ini diperumpamakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini. Umpamanya orang-orang yang bekerja. Nah ini, orang-orang yang bekerja. Kalau kita bekerja, kita akan mendapatkan uang setiap harinya. Katakan kita berdagang, kita mendapatkan hasil laba dari perdagangan kita. Laba ini disimpan, setiap hari disimpan. Suatu ketika kita merugi. Apakah dengan meruginya kita pada saat itu kemudian menghilangkan laba kita seluruhnya dari sejak awal? Nah ini tidak seperti itu. Jadi seseorang mukmin, ya para jamaah sekalian, seorang mukmin ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian ketika dia melakukan maksiat sekali maksiat kepada Allah kemudian menurunkan langsung drastis dengan maksiat itu, tidak. Dia diturunkan satu tingkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sampai diturunkan drastis ke tingkatan yang paling rendah kecuali hanya adalah beberapa amalan-amalan yang membuat dia diturunkan drastis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya amalan ini yang tidak dapat diampuni oleh Allah, yaitu amalan kesyirikan. Ini tidak dapat diampuni oleh Allah. Maka ketika seorang hamba melakukan kesyirikan kepada Allah, hal ini dapat menurunkan dia ke derajat yang paling rendah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini logikanya, ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang ketika istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatannya ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat. Bahkan satu ketaatan bisa saja Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan derajatnya. Melipat gandakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilihat maksiatnya. Kalau maksiatnya ini adalah maksiat yang berbentuk bahwasanya dia itu ketika melakukan hal itu dapat menggugurkan semua amalannya, maka maksiat ini dapat menjatuhkan dia ke derajat yang paling rendah. Tapi tidak seperti itu kalau maksiatnya hanyalah maksiat yang berbentuk shaghirah, katakan, yaitu dosa-dosa kecil ataupun dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan dia dari kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia turun derajatnya sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal ini dapat dihapus dengan taubat. Hal ini dapat dihapus dengan taubat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, at-taubatu tahjubu ma qablaha. Sesungguhnya taubat ini dapat menghapus apa yang telah dilakukannya. Jadi dosa yang tidak dilakukannya itu seperti tidak pernah dilakukan sama sekali. Karena taubat. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang bertaubat bukanlah menghapuskan hukuman, ya, had dia di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosanya. Jadi ketika dia bertobat seperti Ma'is, ya, dan Ghaumidyah di zaman Rasulullah SAW, ketika dia bertobat dan bentuk taubatnya itu adalah salah satunya dia rela dihukum rajam, maka dia sebagaimana seperti tidak melakukan zina, karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebagai konsekuensinya. Jadi hukuman had ini dapat menghapus dosa yang dilakukannya. Dapat menghapus dosa yang dilakukannya. Jadi hukuman had di dunia dapat menghapus dosa yang dilakukannya. Jadi tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu dosa atau maksiat ketika di akhirat kelak. Seperti orang yang mencuri, katakan. Mencuri lebih dari nisab yang ditentukan. Maka hukumannya adalah dipotong tangannya. Maka ketika dia rela dipotong tangannya karena sebab hal itu, atau karena sebab dia mencuri, ketika itu dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dia tidak pernah melakukan perbuatan yang namanya mencuri. Seakan-akan dia tidak melakukan perbuatan yang namanya mencuri. Maka derajatnya ketika itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala. Bukan tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah peranan taubat sebenarnya, ma'asyiral muslimin.
Makanya dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bertaubat setiap harinya 100 kali. Wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya itu 100 kali. Inilah peranan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita seorang manusia, kita sadar kita pernah salah dan lupa, dan kita sering salah dan lupa. Maka menghapus kesalahan dan kelupaan inilah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan taubat untuk kita menghapus dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita berbuat. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masalah kenaikan derajat atau penurunan derajat ya bagi orang-orang yang taat dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di sini adalah sesuatu yang lazim yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya, maka dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada derajat yang semula. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sehingga dengan itulah Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi hambanya dan masih menyediakan hambanya surga manakala dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dilakukannya. Mungkin ada pertanyaan para jamaah sekalian yang berbahagia. Ada pertanyaan dari hal ini? Nah, di penjara saja. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ada pertanyaan. Ada seorang mencurinya lebih dari nisab, yang mengharuskan dia sebenarnya kalau dalam hukum agama dipotong tangannya. Tapi kenyataannya di satu negara, mungkin seperti negara kita, pencuri seperti ini korupsi besar-besaran katakannya. Sudah miliaran. Ini kan seharusnya korupsi ini kan sama dengan mencuri. Korupsi miliaran katanya. Sudah melebihi nisab katanya. Harusnya dia ini dipotong tangan kalau dalam hukum Islam seperti ini. Tapi kenyataannya di hukum kita mungkin cuma dia di penjara beberapa tahun dan sebagainya. Nah, orang yang korupsi katakan, kalau dia bertobat kepada Allah, betul-betul bertobat kepada Allah dan tidak mau lagi melakukan hal itu, kemudian dia rela di penjara karena itu ya, karena dia telah melakukan hal itu, apakah taubatnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Padahal dia tidak dipotong tangan, saat katakan. Padahal dia tidak dipotong tangan. Tidak dipotong tangan ataupun dipotong tangan itu adalah menurut kesepakatan dari negeri tersebut. Sedangkan taubatnya dia adalah taubat yang betul-betul taubat. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, indikasi orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia tidak mau mengulangi kesalahan yang serupa. Kalau kata orang Jawa tuh kapok, betul-betul kapok. Tidak mau melakukan hal itu yang serupa. Jangankan melakukan, mendekati saja sudah tidak mau. Sudah alergi. Itu adalah salah satu indikasi yang orang yang bertobat. Kemudian orang yang bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah, biasanya oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk melakukan kebaikan setelah itu. Melakukan kebaikan setelah itu. Al-hasanatu ba'daha. Jadi begitu ma'asyiral muslimin. Jadi ukuran orang yang bertobat itu bukan ukurannya adalah dipotong tangan atau tidak, ya kan? Memang hukum Islam ya menyatakan hal itu. Sebagai bentuk hukuman orang yang mencuri melebihi nisab ya, atau sesuai dengan kadar nisabnya, maka adalah dia dipotong tangan. Tapi kita kembali kepada hukum di mana kita berada di sana. Kalau di Indonesia ini tidak melakukan hukum seperti ini, karena hukum kita ini adalah bukan hukum Islam dan sebagainya ya, maka ya sudah, sebagai bentuk tobat kita adalah kita tidak kembali kepada jalan yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu dengan mencuri seperti itu atau korupsi sebanyak itu. Tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali kalau seumpama kita komitmen dengan hukum Islam. Artinya sudah, saya betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan orang ini melakukan pencurian yang besar. Saya betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya karena konsekuensi saya ini mencuri, saya harus dipotong tangan. Saya bertobat kepada Allah, maka saya rela untuk dipotong tangan saya, dan dia dipotong tangannya. Maka ini dapat menghapus
dosa yang dilakukannya. Sebagaimana seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa seperti itu, karena sudah menjalankan haknya atau sudah menjalankan hukumannya. Wallahu taala a'lam. Kemudian ada yang nanya? Ada yang tanya? Ya, silakan. Sama ya, sama seperti itu. Sebenarnya masalah seperti ini adalah masalah di mana Rasulullah SAW memberikan beberapa hal kepada kita. Artinya, hukuman yang berlaku kepada orang yang berzina muson, dirajam, ataupun orang yang mencuri dengan dipotong tangannya, itu hukuman itu berlaku manakala perbuatan itu sudah sampai dilaporkan ke waliul amr, baru perbuatan itu dilaksanakan. Tapi kalau perbuatan itu tidak sampai kepada waliul amr, maka hal itu tidak boleh dilaksanakan. Makanya ketika Rasulullah SAW diberi kabar atau diberi pengakuan oleh Al-Ghamidiyah, oleh seorang wanita, ya Rasulullah, sungguh aku ini berzina. Rasulullah SAW tidak menanggapi. Rasulullah tidak menanggapi itu dahulu. Rasulullah malah berpaling darinya. Sampai dia mengatakan lagi, ya Rasulullah, saya ini berzina ya Rasulullah. Rasulullah masih berpaling. Ya Rasulullah, saya berzina. Sampai 3 kali Rasulullah berpaling. Sampai ketiganya langsung Rasulullah mengatakan, kamu ini gila apa kamu mengatakan seperti ini? Artinya apa? Jangan sembarangan kamu mengatakan seperti ini. Artinya, kalau kamu mengatakan seperti ini, berarti kamu sudah siap konsekuensinya. Gitu. Sudah siap konsekuensinya. Sebagai orang yang melakukan zina, yaitu dirajam. Dan konsekuensinya adalah mencabut nyawa. Dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dirajam sampai mati. Ya kan? Makanya Rasulullah SAW langsung mengatakan, kamu ini gila apa mengatakan seperti ini? Ya Rasulullah, betul, saya ini berzina. Kata seorang Al-Ghamidiyah ini, sudah, kalau memang betul-betul kamu berzina, maka kemudian para sahabat diberitahukan oleh Rasulullah SAW, tunggu orang ini sampai melahirkan. Jadi ditunggu oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sampai orang ini melahirkan. Setelah melahirkan baru dia melakukan konsekuensinya, yaitu eksekusi mati dari rajam. Seperti itu. Jadi hukuman had ya, baik itu untuk orang mencuri ataupun orang yang berzina, itu manakala hukuman tersebut ya, manakala dosa tersebut sampai ke ranah hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau tidak, maka tidak berhak dia kemudian membunuh dirinya sendiri, tidak berhak. Seumpama saya ini betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, melakukan perbuatan perzinahan, naudzubillah. Ya. Karena pemerintah kita tidak menerapkan hukum rajam, maka saya merajam diri saya sendiri sampai mati. Apakah ini diperbolehkan? Tidak. Cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tobat mana ketika kita tidak melakukan seperti itu, kemudian kita menjauhi perbuatan itu dan tidak mau melakukan hal itu lagi. Bertobat kan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, taubat seseorang itu taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya, manakala taubat itu ada 4 syarat atau 3 syarat sedikitnya. Yang pertama adalah ya, dia mengakui bahwasanya itu adalah perbuatan dosa. Mengakui, saya telah berdosa kepada Allah. Saya telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bentuk penyesalan, dia menyesal melakukan hal itu. Kemudian dengan penyesalannya itu disertai dengan apa? Disertai dengan kemauan keras untuk tidak mau mengulangi perbuatan itu lagi. Sertai kemauan keras untuk tidak mau melakukan perbuatan itu lagi. Apapun perbuatannya ini, saya tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Menyesal, kemudian bersikeras untuk tidak mau melakukan perbuatan yang seperti itu lagi. Kemudian dia apa? Dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sehingga dia terhindar dari dunia seperti itu. Yang keempat, kalau maksiat yang dilakukan itu ada hubungannya dengan hak manusia, maka dia berusaha untuk mengembalikan, dan dia berusaha untuk mengembalikan, dan dia ingin untuk mengembalikannya. Seumpama dia pernah mencuri haknya orang ini,
Maka sebagai bentuk tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah dia mengembalikan hak orang ini. Bagaimanapun caranya. Walaupun dia dicibir, walaupun dia dihina setelahnya dan sebagainya, dia akan mengembalikan hak orang ini. Kalaupun semua orang ini tidak kita temui karena orang ini adalah orang asing, tidak kita tahu dan sebagainya. Bagaimana kita mengembalikan hak ini? Maka sebagai bentuk kita bertobat kepada Allah, kita infakkan harta yang kita curi ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukuman yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan sesuatu dosa atau maksiat yang ada hukumannya itu manakala hukuman tersebut atau manakala dosa tersebut atau maksiat tersebut didengar atau sampai ke ranah hukum. Maka orang tersebut baru dihukum seperti itu, bentuk taubatnya. Salah satu bentuk taubatnya seperti itu. Tapi kita tidak berhak untuk menghukum diri kita sendiri. Itu namanya bunuh diri. Ya, jadi hak menghukum ini adalah hak pemerintah. Ya. Hak menghukum ini adalah hak pemerintah atau hak waliul amr, sultan, bukan hak pribadi kita. Meskipun kita adalah orang yang melakukan satu maksiat ini atau satu dosa ini, maka kita tidak berhak untuk menghukum diri kita sendiri. Kita melakukan pencurian, katakan besar-besaran, sebagai bentuk tobatnya maka kita potong tangan kita sendiri. Tidak seperti itu. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita dilaporkan oleh seseorang dan kita melaporkan, katakan, kita melaporkan kepada sultan, kemudian sultan waliul amr memotong tangan kita, maka itu lebih baik sebagai bentuk tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada yang lainnya? Baik. Terus? Ya. Sudah? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Apakah taubat ini disertai dengan sholat taubat? Ya, ada tuntunannya. Karena Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwasanya tidaklah seseorang melakukan dosa kemudian dia berwudu, fa'asal wudu, ya, berwudu dan melengkapi wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Itu adalah petunjuk Rasulullah SAW bagi orang yang berdosa. Seumpama kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ingat bahwasanya hal itu adalah dosa, secepat mungkin kita melakukan perbuatan taubat, yaitu disertai dengan melaksanakan sholat 2 rakaat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tuntunan dari tuntunan Rasulullah SAW. Boleh kita lakukan, itu adalah sunnah dari Nabi SAW. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah ketika ada seseorang yang tidak melaksanakan hukum Islam, ya. Apakah yang salah itu adalah pemerintahnya atau orang-orang muslim yang tidak menjalankan syariat Islam seperti itu? Mana yang salah? Kita tidak mencari pembenaran, ya, tidak mencari pembenaran salah dan apa benar di sini. Yang kita ketahui bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk mentaati seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan apa istilahnya keterangan atau dalam keadaan tidak terangan. Baik dalam keadaan kita senang ataupun dalam keadaan susah. Jadi wajib bagi kita untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Tapi kadang-kadang masalah ini dihadapkan pada satu permasalahan di mana kita harus berada dan harus mentaati satu ketentuan pemerintah yang kita berada di dalamnya. Maka kita tidak boleh langsung dengan alasan ini kemudian kita langsung menyalahkan pemerintah dan kita merongrong pemerintah yang sah. Tidak. Ya bisalah kita menasihati pemerintah kalau semua pemerintah kita salah dalam hal ini. Karena sesungguhnya pemerintah kita adalah seorang manusia biasa. Jadi kita berikan nasihat kepadanya bahwa hukum Islam dalam hal ini adalah seperti ini dan sebagainya. Kita sampaikan. Setelah kita sampaikan, sudah kita doakan. Semoga nanti aplikasinya betul-betul diaplikasikan oleh dia. Ya, kalau tidak, kita doakan pula. Semoga suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala membukakan hati mereka, para pemimpin kita, supaya mereka mau benar-benar menjalankan hukum
hukum Islam. Bukan seperti sebagian kelompok kaum muslimin yang kemudian dengan radikalnya, dengan aksinya melihat di negara kita ini mungkin tidak menjalankan hukum Islam dan sebagainya, kemudian langsung memvonis pemimpin kita adalah pemimpin kafir, pemimpin tauhid dan sebagainya, hukum tauhid dan sebagainya. Tidak. Ya akhi, subhanallah. Ya, kita tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk langsung mengkafirkan seseorang. Ya. Bagaimanapun kita mengkafirkan seseorang, tidak boleh mengkafirkan langsung seseorang itu. Karena bisa jadi yang dia lakukan ini ya bukan atas dasar niatnya, bukan atas dasar kemauannya. Bisa jadi dia melakukan itu karena dia terpaksa dan sebagainya. Orang yang melakukan terpaksa karena hal keterpaksaan seperti itu, maka dia tidak boleh dikafirkan oleh kita. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sikap yang terbaik bagi kita adalah setelah kita mengetahui bahwasanya ini adalah hukum Allah, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendapati ya pemerintah kita atau negara kita tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, kita nasihati mereka. Bahwasanya hukum Allah seperti ini adalah seperti ini dan sebagainya. Kita nasihati, kita berikan pemberitahuan kepada mereka, kita berikan ilmu kepada mereka tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka mengindahkan nasihat kita dan melakukan sesuai dengan apa yang kita nasihatkan kepadanya, alhamdulillah, berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita untuk pemimpin kita. Kalau tidak, maka kita tidak boleh menolong mereka, kita doakan mereka. Semoga suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala membukakan hati mereka dan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya kita tidak menjadi pembenaran ya, mana yang benar ataupun mana yang salah. Karena agama kita adalah agama nasihat dan kita senantiasa harus saling menasihati. Wallahu taala a'lam. Ya. Dia tidak setuju. Ya, ini permasalahannya katanya seseorang muslim mengetahui hal ini tapi dia tidak setuju. Apakah yang salah itu adalah seorang muslimnya atau di pemerintahnya? Kalau dia tidak setuju dan mengingkari dalam hatinya dan hanya sebatas dalam hatinya karena dia tidak bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Kalau melakukan hal yang lainnya justru akan berakibat negatif pada dia, maka dia tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah termasuk dari salah satu tabligh, dari salah satu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang muslim. Jadi kalau seumpama dia sudah melakukan hal itu, kemudian dia tidak setuju dan mengingkari dalam hatinya, yaitu sebatas yang dia bisa di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, maka dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan apa yang telah dia usahakan. Wallahu taala a'lam. Oh, gitu. Allahu musta'an. Kalau masalahnya seperti ini, dia tidak setuju untuk diterapkan hukum Islam dan sebagainya. Karena kalau dia tidak setujunya itu karena dominasi hawa nafsunya, maka hal ini bisa berakibat kekafiran kepada dirinya. Tapi kalau dia tidak setujunya ini karena ada syubhat, nah ini, karena ada syubhat dan dia itu terkena syubhat ini, maka insya Allah dia tidak tergolong orang yang keluar dari agama Islam. Jadi kita lihat orang yang tidak setuju ini. Jadi kalau tidak setujunya ini karena dia sudah mengetahui hal ini, kemudian dia tidak setuju karena dominasi hawa nafsunya yang besar dan sebagainya, maka dia bisa jadi menjadi orang yang keluar dari agama Islam. Tapi lain halnya kalau orang ini tidak setuju karena dominasi yang lainnya, karena terpaksa, karena dipaksa. Kalau dia tidak mengatakan seperti ini, maka dia diancam, keluarganya akan diteror dan sebagainya. Ada ancaman. Nah ini maka hal ini tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Wallahu ta'ala alam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita sampaikan dalam pertemuan pagi hari ini mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.